Halo guys, ketemu lagi dengan aku Mama Siska alias Siti Kamarati. Di video kali ini aku mau nge-share pengalamanku waktu aku dibegal zaman perawan, hampir dibegal ya, maksudnya cuma dicegat begal, tapi di situ aku bisa lolos. Dan di sini aku menceritakan pengalamanku, pokoknya beda jauh sama waktu aku di lapangan. Pokoknya ini lebih mencekam, jauh lebih mencekam, lebih ganas waktu di lapangan. Dan berhubung aku bukan orang yang temperamen, bukan orang yang bipolar, cuman aku orang yang ceplas-ceplos, lucu dan lain sebagainya. Walaupun aku galak, tapi aku nggak bisa mempraktekkan dengan emosional begitu ya, karena aku orangnya nggak bisa berteater seperti zaman sekolah dulu, nilai teaterku jelek dan lain sebagainya. Intinya di sini aku juga agak grogi di depan kamera. Pokoknya kalian lihat aja pengalaman ceritaku dulu, tonton sampai akhir biar jelas ceritanya setelah selingan TikTok yang berikut. Cekidut. Buat kalian yang kalau ngeliat Instagram ceweknya fotonya kayak gini atau gini atau kayak gini, pokoknya bagus, tapi pas lu ngeliat galeri di HP kalian fotonya dia itu kayak gini, itu berarti dia udah nyaman sama lu. Jangan tinggalin. Assalamualaikum Pak Nadiem, saya Faura Afira dari Palembang. Lihat sini lah. Saya mengucapkan pemerintah sekarang kenapa lebih memilih sekolah online dan tugas yang menumpuk. Pak Nadiem tolong kecilkan. Pak Nadiem bisa lihat nilai saya. Mbak Google bohong, selalu bohong. Kata bohong. Banyak yang kosong Pak Nadiem. Banyak sekali belum tergambar yang nombok. With the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breach, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. Percuma ganteng-ganteng ayu-ayu tapi mek dek foto. Lah maksud lek foto kudu buluk ngono. Ya manusiawi, foto itu harus apik dan menarik. Emang kon di dunia nyata, dunia maya bedesi rupamu. Tes bahasa Inggris harus jawab dengan cepat. Okay. Siap? Yeah. Bahasa Inggrisnya ayam, Chicken. bahasa Inggrisnya mobil, Car. bahasa Inggrisnya susu, Milk. bahasa Inggrisnya bayi. Baby. Ini aku mau menceritakan pengalamanku waktu aku masih gadis, bukan gadis ding, perawan ya, karena kalau gadis itu masih belia, masih belasan tahun. Jadi ini udah aku habis lulus udah lama, sekitar 2014, pokoknya sekitar tahun 2014 atau 2013 habis lulus sekolah. Aku kerja di salah satu tempat di di kafe, kayak di rumah makan yang model kubu-kubu gitu. Salah satu kafe di Gang di Kejayaan, sekarang udah nggak ada, udah bangkrut. Ya bukan karena aku udah keluar terus kafenya tutup, ya nggak gitu juga. Pokoknya nanti aku mau ceritain kenapa aku pulang-pulang bisa dibegal, diminta motornya, tapi aku selamat dan aku intinya di situ aku aman dan aku disuruh bablas, disuruh jalan terus sama si begalnya tersebut.
Nanti akan aku ceritakan dari awal, dari akar-akarnya kenapa aku bisa pulang jam segitu dan kemudian dibegal, tapi kemudian aku bisa menghindari diri ya guys ya. Aku bisa menghindari diri. Pokoknya ini diperuntukkan buat kalian-kalian cewek yang tegas, yang random, yang bisa dibilang galak juga enggak. Bukan, maksudnya bukan buat cewek yang kontra-kontrol, lemes atau ngantukan ya. Ini cuma diperuntukkan buat kalian yang bagi yang mau niru, siapa tahu mungkin atau kita bisa mengambil hikmah kehidupan dari ceritaku waktu gadis tersebut, waktu kerja dulu. Yuk kita simak ceritanya berikut. Halo guys, jadi ceritanya gini ya, dari akar-akarnya ada bener-bener di coffee shop. Dan di situ ceweknya itu kalau pulang paling malam jam 10, kalau masuk siang, kalau masuk pagi dari jam 9 sampai jam setengah 5. Nah kemudian berhubung itu waktunya sampai malam, kan ada temen ya cowok. Temen cowok itu sukanya apa ya, istilah Jawa itu suka ngejak gambleh, suka cerita, dia orangnya suka bercerita, pokoknya tuh dia suka ngejak gambleh gitu. Dulu yang aku sebel sama si cowok tersebut, jarak dari Kejayaan ke rumahku itu kalau cepet, kalau ngebut 20 menitan. Kalau lama paling ya 40 sampai 50 menitan ya kalau kita jalannya pelan banget. Nah, kemudian yang aku paling sebel sama cowok tersebut waktu di situ itu waktu hujan. Waktu mendung banget, mau hujan, maksudnya mendung banget. Cuacanya udah mendung, jadi diperkirakan ini hujan turun itu mungkin sekitar 20 sampai 30 menitan lagi. Sama tuh cowok malah dijak ngobrol terus. Pokoknya sekitar basa-basi, kan ada kalau orang dari pulang kerja itu kan nggak langsung pulang, temennya ada yang ngajak ngobrol ya, kalau sesama cowok ngajak rokokan dulu. Nanti kan berhubung cowok cewek aku nggak ngerokok, jadi kita sama-sama ngobrol. Nah pas ngobrol tersebut aku yang sebel, kalau tadi kita tuh langsung sak langsung pulang, itu mungkin nggak bakal kehujanan guys, nggak bakalan. Nah sak langsung pulang, langsung sampai rumah aman, nggak bakal kehujanan. Karena sering dijak ngobrol sama cowok yang itu, jadi aku pulangnya terlambat. Dengan pedenya tanpa salah ya hujan, ya udan. Coba kalau tadi tuh langsung pulang gitu loh. Jadi gara-gara dia aku jadi harusnya tuh udah pulang tapi dijak basa-basi dulu. Itu waktu itu yang pas masuk pagi ya, pas pulangnya jam jam setengah 5-an. Jadi dari sana tuh aku sampai jam 5-an lebih. Kalau tadi sasek langsung pulang mungkin aku aman, karena mendungnya tepat banget di atas rumah makan tersebut gitu loh. Ya itu kadang tuh kita harus bisa mengerti juga ya posisi teman kita gimana, capek atau enggak dan lain sebagainya. Ceritanya begini ya, langsung aja. Waktu itu kan yang cewek pulangnya ada yang pulangnya jam 10, kalau yang cowok jam 12 kalau shift 2. Nah waktu itu shift 2, jadi aku pulangnya jam 10-an. Karena dijak rebab cekap ya, pokoknya dijak ngobrol yang panjang banget ngalor ngidul sama yang namanya Tony ini. Kemudian pokoknya kita ngobrol panjang banget sampai nggak terasa durasinya hampir 1 jam. Kita ngobrol tuh nggak terasa, namanya orang ngobrol juga nggak terasa kan, apalagi ada kopi di depan. Jadi hampir 1 jam, ada kopi gratisan, hampir 1 jam kita mengobrol di depan. Kemudian setelah itu akhirnya pokoknya aku orangnya nggak tegelan kalau disuruh motong duluan, atau pokoknya aku nggak tegaan gitu loh kalau aku pamit duluan atau gimana. Akhirnya dia yang menyuruh untuk oh ya udah deh besok lagi, akhirnya kita pulang. Nah waktu pulang itu harusnya aku lewat di daerah Depok, kalau di daerah Ring Road Utara itu harusnya aku belok kiri, tapi itu kan sudah sampai rumah. Tapi nggak tahu kenapa aku jadi bad mood, aku jadi males pulang karena udah kelamaan. Jadi rasanya bawaannya malas gitulah, apalagi waktu itu lagi menstruasi ya, nggak enak banget ya, tetap di motor terus. Akhirnya aku lewat jalan Selokan Mataram.
lewat jalan Selokan Mataram itu kan rawan banget ya, kalau dulu ya sering ada orang mabuk, ada orang apalah banyak di situ. Nah kebetulan di situ ada orang nyegat, 2 orang bawa kayu, apa ya kalau istilah Jawanya, pentung. Jadi dia tuh bawa kayu, bawa pentung seperti itu. Kemudian setelah itu akhirnya pas aku pulang dari jauhan, aku udah wah bakalan susah ini dicegat. Mau balik juga aku waktu itu pakai Revo. Di Selokan Mataram itu kan jalannya kecil ya, jalannya aja kalau aku lewat situ walaupun naik motor tuh aku orangnya agak fobia ketinggian, apalagi tuh nggak ada itunya, nggak ada batasannya, selokannya tuh nggak ada kayak pagernya itu loh. Pokoknya ngeri deh, kalau kita langsung balik tuh susah. Jadi tuh kayak istilah satu arah atau gimana, pokoknya Selokan Mataramnya tuh sempit ya itu. Nah di situ ada 2 orang cowok lagi mabuk ya, untung orang Jawa ya, langsung nyegat pakai pentung, nyegat begini. Nah jadi setelah setelah aku berhenti, aku tuh di situ panik banget. Saking paniknya aku jadi nangis gak karuan kayak orang ngamuk. Dan sebenarnya aku tuh jomblo, aku beneran waktu itu nggak punya pacar ya, tapi sejomblo-jomblonya aku waktu aku zaman gadis tuh paling 4-5 bulan, paling lama 6 bulan aku jomblo, paling cepat 1-2 bulan aku langsung dapat pacar baru. Pokoknya waktu itu intinya aku jomblo, beneran jomblo. Setelah itu aku dicegat sama 2 orang begal, pakai pakai pentung seperti ini nih, kayak motormu Sarah. Setelah itu aku mengamalkan yang dari BBM tersebut ya, berhubung ini nggak di lapangan. Aslinya di lapangan ngeri banget, saking paniknya mukaku sampai merah, sampai nangis, dan aku kayak orang ngamuk seperti itu ya, istilah kayak orang ngamuk. Jadi waktu itu setelah dicurhat itu aku ngomong kepada dia, intinya tuh yang punya masalah tuh nggak cuman aku, nggak cuman orang-orang mumet itu, tapi ada juga orang lain lebih berat. Aku langsung bohong ke orang tersebut, padahal aku beneran lagi jomblo. Gue ngerti lah mas, aku wis gawe undangan, aku wis lamaran, aku wis ngedol motor, aku wis gawe wis pesen gedong, kabeh sedulur tonggoku kabeh wis tau nek sesuk iki arep rabi, wis garek pirang dina meneh dibatalke karo cowokku. Nek kowe gelem njupuk montore iki, pateni aku sik, aku jeleh urip. Nek iso entuk gawanan niki, tak dorong motornya itu, langsung aku bilang ke 2 orang tersebut, intinya dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia, kamu boleh ambil motor tersebut, tapi kamu harus bunuh aku karena aku bosan hidup, intinya gitu. Jadi di sini aku menceritakan ke 2 orang begal amatiran ini kalau aku tuh ceritanya gagal kawin, padahal aku beneran jomblo, tunangan juga enggak, punya pacar apa lagi, beneran jomblo. Tapi aku pokoknya apa yang ada di benakku, oke aku bilang seperti itu aja. Jadi ibaratnya ini motor lecet sedikit daripada hilang, yang penting motorku selamat. Pokoknya aku marah-marah, aku ngamuk. Ya kalian tahu sendiri kan, kayak di unboxing Scoopy, kayak ada cowok yang waktu itu ditilang polisi, kemudian dia membanting motornya. Ya aku hampir sama sedikit kayak itu, tapi di situ aku ngomong ke begalnya kalau ceritanya itu aku batal kawin, batal nikah. Pokoknya aku parah, aku udah bosan hidup. Kalau mau ambil motornya, intinya bunuh aku dulu, karena aku bener. Oke guys, jadi intinya habis aku ngomong ke begal tersebut, nyoh pateni aku aku wis jeleh urip, beneran aku wis jeleh urip. Aku ora ngrasake carane wis batal kawin iki kaya apa batal kawin, wis kene undangan, wis kene apa warna-warna nggone sapa sak donya iki ngertine aku arep nikah ora sida. Ora sida iki Mas. Nyoh, ini motor gue sempet jatuhin, jatuhin sampai bener-bener jatuh itu, gue turun dari motor sampai bener-bener tak dorong jatuhnya. Aslinya tuh bisa seperti itu mungkin karena panik ya, karena panik banget, karena menstruasi dan karena panik, bukan beneran karena gagal nikah itu enggak ya, karena gagal panik itu waktu itu jomblo. Setelah itu salah satu dari si begal tersebut ngomong,
wis kono bablaso dasar wong ruwet gitu guys. Jadi waktu dibegal di situ, mau dibegal di situ, aku berani karena yang dia pakai senjatanya cuman kayu gitu loh, bukan yang klitih. Kalau yang klitih kan pakai kayak golok atau parang, asal orang lewat dilibas, yang paling ngeri banget, yang nggak bisa kita hindari. Berhubung ini dicegat, ya udah aku ngomong, aku ceritain semuanya seperti itu ke dua orang gak jelas tersebut. Kemudian salah satu dari mereka ya udah wis kono bablas dasar wong ruwet kayak gitu. Tapi sebelum dia ngomong gitu ya dua orang tuh sama-sama ngeliat gini kayak gitu. Habis aku cerita emosional tersebut, akhirnya aman. Ya mungkin karena motorku waktu itu cuman motorku Revo, motorku jebobok, bukan motor Matic yang mahal, bukan motor Ninja, atau mungkin bukan motor FU, atau mungkin bukan motor yang modif-modifan, nggak tahu gimana. Pak itu motornya Revo udah lama banget, sekarang udah nggak ada, udah dijual, beneran udah dijual. Revonya udah jebobok banget. Ya jadi seperti itu guys ceritanya guys, dan itu bener-bener aman. Kan 7 bulanan yang lalu sebelum corona ini ada, di Jogja itu sempat ada Jogja Darurat Klitih ya. Orang klitih itu orang yang broken home, bocil-bocil yang terpengaruh sama narkoba dan minuman keras. Itu pakai parang atau pakai nganu, dia naik motor, ada yang sendiri, ada yang boncengan. Siapa aja yang lewat lawan arah, yang lewat malam-malaman tuh ditindes sama dilibas pakai golok gini seret. Jadi kebanyakan dari mereka orang yang tanpa berdosa, bukan nggak punya masalah apa-apa, ya cuman asal orang aja digituin. Nah untung saja bukan itu, tuh cuman orang nyegat gitu. Nah, kita hindari itu adalah waktu itu Jogja lagi hits-hitsnya Jogja Darurat Klitih ya, sebelum corona. Jadi 7 bulanan yang lalu itu Jogja Darurat Klitih itu ngeri banget. Nggak tahu mau mencoreng nama Jogja atau ada bosnya atau ada gimana, itu orang dah keterlaluan banget ya. Emaknya sih gampang bikin tuh orang, tapi orangnya itu bikin pusing satu Jogja. Mereka jadi ada yang nggak berani pulang malam, ada yang nggak berani kerja shift malam, pulangnya pagi, ada yang pokoknya banyak dari mereka yang terganggu karena begal tersebut. Dan itu pelakunya ada yang dari Cangkringan, ada yang dari Jogja, ada yang dari mana, pokoknya anak-anak broken home. Katanya sih di kampungku tuh ada, tapi katanya udah insaf atau gimana, aku juga nggak tahu. Kemudian intinya kalau dicegat sih mungkin bisa ngelawan ya. Kalau kalian ya coba, itu terserah cara kalian sendiri. Itu adalah perlindungan diri dari kriminalitas. Jadi kita tuh harus tegas, harus kuat. Jadi kebanyakan orang-orang yang digendam atau yang kena pelaku tindak kriminal, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang lain sebagainya ya. Jadi kita tuh di jalan kita tuh harus kelihatan kalau tuh kuat gitu loh, jangan sampai kita terlihat lemas. Itu adalah sasaran empuk para tindak pelaku kriminalitas. Jadi itu aja pesan buat kalian. Tapi juga dengan itu kalian juga jangan terus ngebut-ngebut. Waktu Jogja Darurat Klitih itu kan yang kita kan sasaran empuknya yang orang naik motor terlalu lambat. Itu kan sering banget yang kena Jogja Darurat Klitih. Emang sebelum ada corona para cabe-cabean jadi nggak ada, orang yang beneran sibuk jadi pokoknya bener-bener agak ngeri waktu itu, mencekam. Jarang banget ada orang yang di atas jam 9 pulang atau keluar rumah karena ada Jogja Darurat Klitih tersebut guys. Entah itu mencoreng nama Jogja sebagai kota pelajar, atau ada pelaku di dalamnya, atau kebetulan ada orang yang iseng berkelompok, aku juga nggak tahu. Jadi ya itu ceritanya guys. Jadi berhubung ini tuh bukan yang klitih. Kalau klitih kan kita udah nggak bisa menghindar, orang pakai golok, pakai apa, lawan arah apa aja diginiin ya. Karena corona tersebut hilang begitu aja klitihnya. Sampai waktu itu masyarakat hampir nggak percaya sama polisi, kok bisa sampai segitunya loh. Walaupun ada yang ketangkep ya, banyak yang ketangkep, tapi juga saking marahnya kok bisa sampai seperti ini loh, bikin mereka benar-benar khawatir. Tapi karena ada corona ya jadi hilang gitu aja si para klitih ini. Dan kemudian
yang begal tersebut. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya guys. Oke guys, jadi kenapa aku bilang seperti itu adalah alasan yang masuk di akal banget, yang bikin orang galau sedunia. Jadi orang tuh, aku nggak menyalahkan orang yang batal nikah ya. Jadi orang tuh lebih baik bercerai daripada batal nikah. Malunya tuh lebih malu yang batal nikah. Walaupun teorinya banyak yang bilang lebih baik kita mengetahui dulu keburukan pasangan sebelum nikah daripada nyesel seumur hidup. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih malu kalau misalnya batal nikah. Tapi dah kita lupakan masalah batal-batalan nikah. Yang jelas aku cerita tersebut, pokoknya aku cerita, aku the power of me, bukan mama ya karena aku masih jomblo, the power of menstruation girls. Jadi aku waktu itu aku cerita ke begalnya tersebut, ya istilahnya kayak orang curhat. Nek mau, Gian mau, kalau mau bunuh aku karena aku udah bosan hidup. Aku bilangnya intinya seperti itu. Entok kowe njupuk motorku. Patahne aku wis jeleh urip. Tenan aku jeleh urip aku. Aku wis jeleh urip, aku wis batal nikah, aku wis ini iki njok piye meneh. Aku cerita seperti itu, guys. Jadi akhirnya ya mungkin dia males ya, kayaknya juga percuma, mungkin juga nggak mau kebanyakan berdebat atau apa, dan kayaknya dua orang juga masih amatiran. Akhirnya sekali lagi si begal tersebut bilang, ya wes karena bablas dasar wong ruwet, udah gitu doang intinya. Ya mungkin karena itu asli Jogja ya, jadi nggak keras-keras amat. Mungkin kalau di Sumatera atau di mana mungkin udah habis aku, walaupun aku cerita apapun mungkin aku ya sudah habis. Tapi berhubung ini aku di Jawa, nggak tahu kenapa mungkin orangnya juga amatiran atau gimana ya, seperti itu guys. Jadi kita bisa mengambil hikmahnya dari ceritaku, agar kita kalau udah pulang ya langsung pulang, selalu berhati-hati di jalan, dan jangan lupa selama berjalan kamu selalu menyebut nama Allah, berdoa apapun agamamu biar kamu diberi keselamatan ya. Jadi itu ceritaku dulu banget waktu aku zaman perawan umur tahun 2014, karena aku nikahnya tahun 2017. Jadi itu guys ceritanya guys. Buat kalian semua ya, walaupun cuman kayak gini ceritaku, tapi ini juga cukup bikin menegangkan, tegang banget ya, tegang gimana gitu pokoknya, tegang ganas sampai gemeteran, sampai merah, di jalan pun masih agak gemeteran. Tapi yang penting aku selamat dan terhindar. Oke guys, itu aja ceritaku, bye. Best days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over.
Google, Ya, emang kamu doang sih yang setia. terima kasih. Aku memang selalu setia. Cewek lain nggak ada yang setia, rata-rata pada ninggalin. Jangan salahkan mereka yang meninggalkan. Tanya Apakah kamu pantas dipertahankan?